Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Senin yang lalu kita sudah membahas rukun-rukun salat bagian pertama. Sebagian rukun ini sudah disebutkan kemarin. Sudah dijelaskan bahwa Fatihah itu bahagian dari rukun juga, walaupun sebahagian ulama ada yang menyebutkan kalau tak bisa baca Fatihah karena baru mu'allaf, ya, jika kamu dapat baca Quran, bacalah. Jika tidak memuji Allah, maka cukup bertahlil dan bertakbir. Sebenarnya kalau mu'allaf itu belum bisa baca Quran, boleh dia sholat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, gitu aja pun boleh. Ganti Fatihah kalau berdasarkan hadis, ya. Dalam Kifayat Tahyar dijelaskan demikian juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukunnya yang kemarin ada, sebenarnya awalnya Imam Syafi'i membuat 13, kemudian dirinci lagi jadi 18, dimasukkan tumakninah. Niat berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, kemudian ditambah dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Jadi ruku itu kita berhenti sebentar, tenang, itu tumakninah namanya. Jangan habis ruku langsung tidak langsung bangkit, tidak boleh. Ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah itu semakin dirinci dia, ya. Jadi tumakninah ini dimasukkan bagian dari rukun. Hal ini didasarkan kepada ada seorang sahabat yang ketika itu dia masuk masjid, lalu Nabi lihat dia sholat, kamu belum sholat, ulangi lagi, suruh sholat lagi. Ya. Setelah diulangi, ulangi lagi, belum sholat itu. Ya Rasul, cuman lagi nggak ngerti aku, begini lah yang ku tahu, katanya kan. Makanya lalu jadi Rasul, ya, berdiri setelah baca Fatihah, ruku, tenang dulu. Maka dalam pendapat Imam Hanafi nanti ini juga diambil oleh ulama-ulama besar Syafi'iyah jadinya. Dia tidak dianggap dia disuruh ulangi sholat karena tidak sah sholatnya. Rukunnya itu ada yang hilang. Nah, dipahami ulama salah satu rukun yang hilang itu adalah tumakninah, tidak tenang dia. Habis ruku dia ulangi. Jadi tumakninah itu dianggap rukun di dalam mazhab, walaupun pada awalnya sebenarnya di Syafi'iyah ini ada 13 kan. Bila Kifayatul Tahyar ini dia rinci lagi, ya, menjadi lebih banyak, 18. Dimasukkannya di dalamnya tumakninah itu sehingga dia menjadi banyak, ya. Maka setelah ruku, tumakninah dalam ruku, kemudian iktidal, berdiri. Iktidal itu pun kita tumakninah, tak boleh langsung habis iktidal berdiri langsung sujud lagi, enggak boleh. Jadi pakai tumakninah semua, ya. Kemudian setelah tumakninah, iktidal, baru kita sujud. Sujud kemarin sudah dijelaskan terakhir. Ada yang bertanya, sujud itu rukunnya ini dahi kena, hidung kena, dua tapak tangan, dua kaki, dan dua lutut. Ada kadang orang ininya nggak kena. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ini bagian dari rukun sujud. Hidungnya nggak kena, ngambang dia. Ada yang bahkan kakinya nggak kena, bang, kambang kakinya gitu, diangkatnya gitu atas. Ada juga yang gitu kan, kayak main-main jadinya. Nggak boleh. Itu dalam mazhab dianggap rukun, harus kena ke tanah dia.
Kemudian rukun berikutnya tumak ninah, hanya buat banyak. Yang ke-10 tumak ninah dalam sujud. Sujud pun tenang, nggak boleh sujud langsung duduk ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Ini duduknya dibedakan dengan duduk tahiyat akhir. Saya kira sudah biasa kita lakukan ya. Duduk antara dua sujud, kemudian tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud. Nah ini setiap rukun ini ada tumak ninahnya dia sebut di sini beberapa. Ini yang membuat banyak jadi 18. Yang awalnya 13 jadi 18. Dia masukkan tumak ninah ketika duduk di antara dua sujud, baru duduk tahiyat akhir, tasyahud dalam duduk tahiyat akhir. Tasyahud itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau bahasa Imam Ghazali, ini kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, dia menganggap khusyuk itu juga rukun sholat. Kenapa? Karena aqimis sholata li dzikri. Melaksanakan sholat itu untuk ingat Allah. Jadi kalau nggak ada zikirnya, itu batal. Jadi macam mana zikirnya? Harus kita ingat khusyuk semua? Enggak. Kalau orang awam, dia tidak boleh lupa katanya pada tempat tertentu. Yang pertama pada akan takbir Allah. Karena disitulah tak niat, nggak boleh lupa sama Allah. Ya, itu zikir rukun. Kemudian Al-Ghazali menyebut lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ harus ingat Allah. Karena di situ betul-betul kita hanya kepadamu na'bud, menyembah, dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Ketika kita tidak ingat Allah di situ, berarti kita tidak serius menyembah Allah. Itu dianggap Al-Ghazali seperti itu, Pak. Nah, termasuk yang terakhir nanti pada waktu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Waktu syahadat itu wajib ingat Allah. Karena kita itu sedang menyaksikan Allah. Aku jadi saksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dalam dunia tarekat ini ada beda-beda di sedikit mursyid. Ada yang mursyid saya itu sampai dia kita lihat dulu sesuatu. Kalau bahasanya kita lihat nurjatnya itu muncul, baru kita syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi lihatnya pakai mata hati. Ada caranya. Ya. Terlihat nur cahayanya itu muncul, putih terang bagus, ya sejuk. Baru kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau belum muncul cahayanya tak boleh syahadat. Nah, itu pula kalau orang tarikat kan sebagian. Ya, harus lihat nurjatnya itu dulu muncul. Tapi lihatnya pakai mata hati, Pak. Kalau nggak pakai mata hati susah juga. Itu yang digurukan juga. Nah, itu dalam tarikat lah itu ya. Karena memang kita syahadat nggak boleh, Pak. Nggak boleh kita nggak ingat Allah di situ. Karena itu syahadat itu menyaksikan. Sebenarnya syahadat, bahasa syahadat itu adalah saksi. Saksi yang paling diterima dalam pengadilan itu adalah saksi mata, langsung lihat gitu kan. Makanya syahadat itu sebenarnya aku menyaksikan, aku jadi saksi. Bagaimana kita mau jadi saksi? Nah, kalau bahasa tingginya bohong katanya, nggak menyaksikan Allah kok menjadi saksi katanya. Nah, itu tinggi, ilmunya tinggi. Kalau dalam fikih nggak sampai seperti itu ya. Itu dalam sebagian guru-guru kita itu di mursyid tarekat. Kalau dalam fikih Al-Ghazali menyebut dia harus hadir hati dengan Allah, minimal ingat Allah di situ. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Jangan kita lihat batu ini, asyhadu alla illallah, wajah kita, hati kita malah ke keramik. Aduh. Berarti kita seolah-olah nyembah keramik. Aku bersaksi keramik kaulah Tuhanku kan gitu kan. Lisan kita syahadat, qalbu kita menyaksikan keramik, batal sholatnya. Al-Ghazali di situ pula dia agak keras itu. Nah, tapi kalau di fikih biasa seperti mazhab Syafi'i tidak, karena ini fikihnya ringan buat orang awam. Ya, fikih itu ringan. Kalau Al-Ghazali dia gabung fikih dengan hakikat. Ya, fikih Al-Ghazali itu agak sedikit beda. Walaupun beliau mazhab Syafi'i, tapi ada penambahan dikit-dikit gitu. Pemahaman namanya, Pak ya. Maka disebut fikih. Alasan dia sederhana saja, karena aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk zikir, ingat aku. Loh, kalau salat enggak ingat Allah itu apa? Wong salat itu ingat Allah kok katanya. Nah, kalau enggak ada ingat Allah berapa salat? Ya sia-sia kan? Karena salat itu dinilai dari khusyuknya. Nah, itu pula pendapat beliau.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalil-dalilnya ini. Dalil rukun duduk terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Gambaran sholat. Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki lainnya. Jadi kaki kiri dikedepankan dan ditegakkan kaki yang tadi yang kanan ya. Kaki kanan itu tegak. Maka kemarin kan saya sebut itu yang diajarkan guru kita itu, kalau sholat itu kaki kanan itu Pak nggak boleh bergerak dia Pak. Dia memang ini kayak Shiratal Mustaqim. Dari awal sampai akhir kaki kanan itu nggak boleh gerak, nggak boleh pindah-pindah. Yang pindah-pindah itu kaki kiri. Maka nanti sampai awal sampai akhir saf itu tetap lurus. Kalau kaki kanan Bapak berpindah, maka saf itu jadi kacau dia, nggak lurus dia. Itulah yang buat memecah hati. Kalau dalam spiritual tarikatnya itu membuat hati kita menjadi tidak jujur, tidak istiqomah namanya. Efeknya nanti tidak bisa jatuh di Shiratal Mustaqim menurut pemahaman sebagian guru-guru kita. Nah, tapi kalau kita menetap kakinya di situ, itulah di Shiratal Mustaqim kita tidak jatuh. Karena kita tidak bergerak istiqomah. Kalbu kita pun lurus. Kan dari awal sampai akhir lurus sapnya itu kan. Karena nggak bergerak-gerak. Tapi kalau miring dia, pecah hati kita. Nah, itulah nanti yang menyebabkan kita menjadi orang tidak jujur, tidak lurus antara perbuatan dengan hatinya. Silakan diamalkan nanti, mudah-mudahan terbukti itu. Kemudian dasar wajibnya tasyahud dalam duduk terakhir adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 5806 dan Muslim 402. Di mana Ibnu Mas'ud dia berkata, jika mengerjakan sholat bersama Nabi SAW, ini cerita Ibnu Mas'ud, maka kami mengucapkan dalam riwayat Baihaqi dan Daruqutni, sebelum diwajibkan tasyahud kepada kami mengucapkan assalamu alaika, keselamatan untuk Allah sebelum para hambanya. Keselamatan untuk Jibril, assalamu alaika, assalamu alaika ya Rasul. Keselamatan untuk Jibril, keselamatan untuk Mikail, keselamatan untuk Fulan. Tatkala Nabi selesai, beliau menghadap wajahnya kepada kami seraya berkata, sesungguhnya Allah adalah assalam. Jika seseorang di antara kalian duduk dalam salatnya, maka ucapkanlah at-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Bagi Allah dulu. Assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya. Langsung Nabi mengajarinya. Kalau di sini lapasnya dikutip at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa untuk kita semua, termasuk kan hamba-hamba yang soleh. Baru syahadat. Kemudian dasar wajibnya membaca salawat. Ya. Ini tadi duduk terakhir wajib, kemudian tasyahud dalam duduk terakhir, kemudian membaca salawat yang ke-15 wajib. Nah, ini dasarnya adalah dikutip innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Ini dalil ayat. Karena ulama mengatakan sepakat kalau sholawat di luar sholat tidak wajib. Yang wajib itu dalam sholat. Ini juga diriwayatkan dari Mas'ud bertanya tentang cara bersalawat kepada Nabi. Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Jika kami bersalawat kepadamu di dalam salat, Allah pun akan bersalawat kepadamu. Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Memang kalau kita lihat di hadis, lafal hadisnya itu Pak, selalu tidak pakai Sayyidina ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, berilmu itu pun kita harus jujur. Kenapa ada penambahan Sayyidina itu? Penambahan Sayyidina itu karena sebenarnya itu berkaitan dengan penghormatan, kecintaan kepada Rasul ya. Itu hadis tentang Sayyidina ini banyak. Tak boleh disebut Sayyid, Sayyidina kecuali orang-orang soleh, beriman, bertakwa. Makanya sahabat Abu Bakar itu dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina. Kadang-kadang dipanggil sahabat juga dia Sayyidina. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu hanya boleh digunakan untuk orang-orang pemimpin-pemimpin soleh. Maka bahasa Sayyidina ini sebenarnya lebih kepada bahasanya penghulu ya.
penghulu itu kayak apalah ya, yang paling topnya gitu, Sayyidil Mursalin. Ya, Sayyidil Mursalin itu kan penghulu para nabi, nabi yang paling agungnya gitu kan. Tapi kalau Sayyid itu diartikan sebagai Tuhan, nah itu salah, nggak boleh jadinya. Jadi kolbu kita itu, Sayyid itu adalah bukan pelindung kehidupan, pemberi kehidupan, bukan begitu bahasanya ya. Tapi Sayyid itu lebih kepada junjungan kita, orang yang paling kita hormati gitu ya. Makanya ada juga larangan melarang sebut Sayyidina. Nah, larangan Sayyidina itu dipahami oleh sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, larangan untuk mengagungkan Nabi setara dengan Tuhan. Karena Sayyidina itu kadang-kadang digunakan orang Arab itu untuk Tuhan, untuk Allah. Jadi nggak boleh diucapkan untuk manusia jadinya, karena takut mensetarakan gitu. Ya. Banyak alasan ulama, termasuk dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala tak pernah memanggil Muhammad dengan namanya, nggak ada ya Muhammad. Ya, kalau ya Musa, ya Ibrahim ada. Ya Isa bin Maryam ada. Tapi ya Muhammad, ya Ahmad tak ada. Tuhan saja tak pernah langsung manggil nama, kata ulama pula lah. Makanya kita pun nggak usah langsung panggil nama, kita panggil Sayyidina Muhammad aja. Ya, sampai ada selawatnya kan, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Saya kok baca gitu Pak, langsung nangis di dalam, tak kuat saya. Sayyid itu ya kekasih, pelindung, apalah ya, gimana ya. Langsung seolah-olah Nabi Muhammad itu hadir di hadapan kita. Itu langsung sampai selawat itu ke beliau. Ya. Tapi kalau kita membacanya dengan rasa rindu, ya rasa rindu itu yang menyampaikan langsung. Karena ruh kita ini memiliki rasa di ruh itu tidak pernah hilang. Walaupun ruh sudah berpisah dari badan, rasanya tetap tidak pernah bisa hilang. Karena ruh dan rasa selamanya menyatu. Kalau nanti ruh pun tersiksa, itu siksanya siksa rasa. Kalau tak ada rasa, ruh tak bisa disiksa. Dia tidak bisa hilang. Ruh sama rasa tetap menyatu. Dari segi hidup sampai kita meninggal. Di alam ruh, semua orang tua kita itu merasa. Maka kalau mau mengucapkan sholawat dengan rasa rindu, sampai ke Nabi langsung. Ya. Kalau kita diberikan keizinan, kebuka mata hati kita, langsung kebuka hijab gaib Rasulullah, kelihatan ruhnya langsung. Bisa sampai begitu Pak. Kalau Allah izin. Ya. Makanya kadang-kadang sahabat itu begitu, kadang terlihat dalam mimpi rohani Rasul. Sebagian ada mengatakan terlihat dalam antara sadar dan tidak sadar. Seperti Nabi Muhammad sebelum Utsman wafat itu kan dia didatangi Nabi SAW. Ada yang mengatakan ulama dia mimpi ketemu Rasul. Ada yang mengatakan ya seperti antara tidur dan tidak didatangi Rasul, dijemput. Nah itu menurut sebagian ulama ya. Tapi kalau dalam salafi yang seperti ini tidak dianggap cenderung kepada khurafat. Kenapa mereka anggap khurafat? Karena mereka sebenarnya tidak belajar ilmu rasa, ilmu ruh. Mereka tidak mau bertasawuf, tidak mau bertarekat. Jadi sebelum mereka mempelajari tarekat, mereka sudah tutup diri dulu. Itu bid'ah. Zikir-zikirnya begini. Jadi kalau kita menutup diri dari menuntut ilmu, nah, Pak, Bu, kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro itu artinya menutup, ingkar. Maka orang yang menutup diri terhadap sesuatu, nanti dia ingkar terhadap itu. Karena sebelum apa-apa udah ditutup. Kalau saya sendiri pribadi saya orangnya sangat terbuka. Semua ilmu agama saya pelajari. Kadang-kadang saya bilang sama jemaah, saya itu waktu belajar agama, hampir semua harakah saya ikuti. Ikut saya jemaah tabligh, saya keluar 40 hari, ikut saya pengajian hadis salafi di Kaliurang, di ujung Jogja. Kalau jemaah tablighnya di tengah, nanti ikut saya kajian Hizbut Tahrir dekat rel kereta api. Ada waktunya nanti kajian Hasan Al-Banna, orang IMM itu, ikut saya di Masjid Syuhada dekat Parit Besar, arah ke, jadi ingat kebayang saya. Nanti ada lagi majelis tafsir Al-Quran MTA yang pusatnya di Solo, di Jogja dekat Masjid UGM ada, dia ikut saya lagi. Jogja itu kalau kita rajin ngaji semua Pak, tiap hari gratis banyak pengajian. Itu saya ikuti semua.
Saya orangnya begitu, belajar agama saya ikuti, kebuka. Saya buka hati saya. Jadi tahu saya, oh ini Hizbut Tahrir begini, oh ini, oh ajarannya gini, oh ini. Semua ijtihad ulama. Nanti saya gabung lagi ke Muhammadiyah pusat. Pembimbing tesis saya itu salah satu sekretaris jenderal bagian bidang fatwa di Muhammadiyah. Nah, gabung saya dengan pemuda Muhammadiyah sana. Ya, ngaji sama orang Muhammadiyah. Nah, nanti kalau di NU-nya memang ilmu di kampus sudah NU, usul fikih kan. Nah, kawan-kawan NU banyak, pengajian NU ya wirid yasin macam semua. Jadi semua itu saya ikuti. Saya nggak mau nutup diri, karena itu ilmu agama itu nanti ulama beda-beda memahaminya. Begitu kita tutup diri kita, otomatis ya namanya ketutup, Pak. Ya tutup diri kita ya nggak dapat ilmu ya mengingkari kan. Ya. Begitu kita lihat jemaah tabligh takut, nggak mau kita ikut, nanti kita ingkari itu. Begitu kita masuk, tuh ternyata bagusnya, cuman gini-gini, agak gini-gini, kan itu aja sebenarnya. Jadi paham kita nanti. Nah, kenapa Salafi mengingkari itu? Ya karena mereka tidak belajar. Belum belajar sudah nutup diri gitu. Ya nggak dapat ilmunya. Harusnya kaji dulu. Kalau di kampus kan kita disuruh mengkaji, mendalami, menganalisis. Bahkan kita disuruh meneliti sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah kita teliti sampai ke akar-akarnya jelek, udah jelek, tinggalkan, selesai. Ini belum kita teliti, itu sesat, itu udah susah lah. Makanya nanti yang begitu terjadi perbedaan kita Aswajani dengan Salafi begitu. Salafi ini lebih cenderung kepada ilmu hadis, memahaminya teks gitu aja. Kadang sering lupa mereka dengan memahami Al-Quran hadis itu harus dengan ilmu. Nah, memahami hukum dengan ilmu hukum, ada hukumnya fikih fikih. Nanti mereka memahami hukum pakai ilmu hadis juga, sunnah bid'ah. Di sini kan kacau juga. Di situ buat kacaunya nanti. Karena sunnah bid'ah bukan ilmu hukum. Sunnah bid'ah itu ilmu hadis. Gimana kita berhukum pakai ilmu hadis? Berhukumnya pakai ilmu hukum Islam. Hadis itu sumber hukum, bukan ilmu hukum. Dia dalil sumber hukum. Ya. Ayo. Beda dengan dalil hukum dengan ilmu hukum. Tidak sama itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dasar wajibnya baca salawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan kemudian diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita aswaja boleh ditambah. Saya tidak melarang ya menambah pakai sayyidina. Bagus-bagus saja. Bahkan kalau kita sebut ya sayyidi ke Rasulullah itu langsung nangis kita sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi beramal ini Pak harus pakai ilmu. Kenapa beranian kau menambah sayyidina kan gitu kan? Ya sementara di lapasnya kan gak ada sayyidina. Apa jawaban kita? Ya karena Muhammad itu sayyidku, Muhammad itu kekasihku, pemimpinku, gitu aja. Tidak apa-apa. Ya sayyidi, wahai pemimpinku. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya pemimpin kita kan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya mengenai rukun salam pertama. Nah ini, yang rukun itu adalah salam yang pertama. Ya, setelah tadi baca sholawat, Allahumma sholli Muhammad dan seterusnya selesai. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru kita salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam yang wajib itu salam ke kanan. Salam yang ke kiri itu tidak wajib. Kapan muncul salam ke kiri? Kalau dalam mazhab Maliki disebut munculnya salam ke kiri itu masa dinasti Abbasiyah. Ya. Dulu mereka sahabat pun tidak mengamalkan salam ke kiri itu. Itu termasuk bid'ah. Tetapi tidak haram hukumnya, Pak. Ya, maka saya sebut penambahan itu banyak. Kalau orang tak belajar fikih, ini contoh ya, walaupun dia ustadz besar, karena enggak dalam ilmu fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa salaman kita. Ini dianggapnya bid'ah. Kenapa? Karena dia enggak belajar fikih. Kenapa ini dianggapnya bid'ah? Tak dicontohkan Nabi sahabat katanya.
Jika kalau tak contohkan Nabi sahabat kan bid'ah. Memang bid'ah, tapi belum tentu haram. Karena bid'ah bukan hukum. Ya. Makanya dalam fikih ini kan ulama fikih ini cerdas sekali, jeli sekali, Pak. Jangankan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah salam ke kanan, selesai nggak sholat? Udah selesai belum? Sudah. Begitu Bapak salam ke kanan, nah, udah selesai sholat kan sudah. Boleh nggak Bapak pergi bawa ini misalnya? Boleh kan? Boleh Kak Bapak? Bukan kentut saya buang angin sana. Boleh? Boleh. Maafnya kentut aja kita boleh, Pak. Kalau sudah salam, benar? Tapi jangan di depan jemaah. Malu lah. Bau nanti kan ganggu orang, dosanya di situ. Boleh keluar kita buang angin. Kenapa boleh? Ya namanya sudah selesai sholat. Nah, makanya aneh kalau orang mengharapkan salaman sesudah sholat. Nah, coba. Kan aneh. Buang angin aja boleh kok. Nah, ngasihnya aja. Kan kadang-kadang lucu, Pak. Gitu kan agak belajar fikih mereka. Habis salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya HP-nya, bukanya HP. Nah, lihat WA boleh dia. Giliran salaman nggak boleh. Mana lebih bagus salaman dari lihat HP? Coba lo analisis pakai akal sehat aja lah, nggak usah susah-susah lah. Ini kan nalar sehat namanya. Lebih bagus mana lihat WA daripada salaman? Salaman kan? Kenapa lihat WA boleh, salaman jadi nggak boleh, jadi haram, beda. Siapa yang menganggap itu bagian dari sholat? Nah itu kan nggak belajar fikih kan? Maka itu beda sesat. Mana ada ulama mengatakan itu bagian dari rukun sholat? Rukun sholat kok udah salam selesai. Salaman mana ada rukun? Siapa yang bilang salaman rukun? Mana ada? Dia sendiri ya nggak baca kan? Dia bilang begitu. Dia mengadakan yang tidak dikatakan ulama gitu kan? Nah, itu contoh-contoh di mana sebahagian orang salaf itu ya begitu cara berpikirnya banyak nggak logis gitu ya. Makanya di sinilah perlunya kita belajar fikih di samping belajar Al-Qur'an tafsir, hadis ulumul hadis. Fikih pun harus mahir ketika berhukum. Biar tahu kita mana bidah yang haram yang sesat tuh. Kalau nggak nanti yang tak haram pun kita haramkan semua kan. Apa hukum mengharamkan yang halal? Cobalah, Bapaklah mikir. Apa hukum menghalalkan yang haram? Yang halal kita haramkan. Hukumnya apa? Berdosa juga kita jadinya kan? Gara-gara kebodohan kita kan? Dosa lah. Sedangkan Nabi mengharamkan madu langsung ditegur. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma halallah. Nah itu. Ya ayuhan Nabi. Enggak pakai Muhammad, enggak pakai nama manggilnya. Hei para Nabi. Hei Nabi. Kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Nabi pernah mengharamkan madu karena isinya cemburu. Sama merikib dia dikasih madu betah. Sama aku karena gak ada madu gak betah satu malam kata istrinya cemburu. Ya udah nanti aku gak mau minum madu lagi untuk menyenangkan istrinya. Kata Nabi begitu. Turun ayat. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma halallah. Jangan diharamkan. Nanti orang beriman mengharamkan madu itu bagus obat gak boleh. Ditegur. Jadi mengharamkan yang halal pun berdosa. Kalau secara kias, fikih, analogi, mengharamkan yang halal itu sama berdosanya dengan menghalalkan yang haram. Kalau kita menghalalkan yang haram dalam hal kecil, dosanya sama mengharamkan yang halal, yang kecilnya. Kalau mengharamkan dan menghalalkan yang besar, dosa besar, sama besarnya Pak. Itu logikanya gitu. Dalam fikih, mafhum mukhalafah. Kebalikannya gitu. Bapak halalkan zina, dosa besar kan? Sementara zina haram, dosa besar. Bapak halalkan, berdosa besar Bapak menghalalkan itu. Bahkan bisa karena udah qot'i dia bisa kafir kita Pak. Karena Al-Qur'annya udah jelas. Untung yang diharamkan itu yang samar-samar sama dia. Ya, yang makruh-makruh, dosanya tidak sebesar menghalalkan yang haram zina. Narkoba misalnya kan. Nah, itu makanya hati-hati. Karena hukum itu kan wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini kaedahnya harus dikuasai betul. Kalau nggak dikuasai kaedahnya ini, nggak bisa nanti kita mengintegrasikannya, menyatukannya dengan sunnah bidah. Ya, nggak bisa kita mengkoneksikannya. Ini ke ilmu kedokteran ini Pak, mirip-mirip. Tebelah kaki kita, kena seng sini. Saya pernah tebelah kaki saya, kena seng. Masuk rumah sakit, dijahit. Habis dijahit, dikasih minum obat.
Obatnya itu asam banget, Pak. Karena asam itu mau melekatkan ini kulit. Ya. Begitu kita makan asam, ternyata kita langsung sakit kita. Suruh rumah sakit lagi, pingsan. Kenapa? Karena dokternya tadi nggak ngerti ilmu kita nggak ditanya efek sampingnya. Tapi kalau dokternya ngerti kamu ada nggak penyakit ada nggak alergi, kan harusnya biasanya gitu nanya kan? Ya ada Pak, saya sakit dikasih obat Nanti kamu makan obat ini dulu, baru kamu makan asam ini untuk luka. Nah kita makan dulu, baru kita makan asam, selesai, nggak ada masalah kan? Kenapa? Karena dokternya mengerti ilmu kulit, luka, mengerti juga ilmu jadi nggak bentrok dibuatnya Pak. Terintegrasi dia ilmunya. Kalau dia mengerti hadis tapi nggak ngerti fikih, ya seperti tadi. Dibuatnya hadis ini bentrok sama fikih, dia dombanya ilmu Tuhan itu, ilmu ulama itu. Iya, dibuatnya domba ilmu ulama itu. Tapi kalau dia menguasai dua-duanya, ini tidak terjadi bentrok. Seperti tadi dokter itu. Ya. Sederhana saja misalnya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh bid'ah sesat masuk neraka. Berarti seluruh bid'ah haram. Kenapa? Karena haram yang berdosa, karena haram yang memiliki dosa dan membawa kita ke neraka. Loh, ketika kita habis sholat tadi salaman kan tidak dosa. Kenapa disebut bid'ah? Bid'ah sesat. Kan tidak dosa. Wong main HP aja tidak dosa. Coba. Kenapa dia jadi dosa haram masuk neraka? Orang pun nggak bisa nerima. Loh, habis sholat kok salaman kok bisa masuk neraka ya? Dari mana jalannya? Kan gitu kan. Dari mana jalannya coba? Berarti pemahaman bid'ahnya yang salah. Makanya kata Imam Syafi'i, bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah yang bertentangan. Coba itu. Bertentangan dengan Al-Quran dan Nah, salaman sesudah sholat tidak bertentangan. Tidak ada yang ditentangnya di situ. Tidak ada, karena udah selesai sholat. Tapi kalau bapak salaman waktu ruku gini, lagi ruku. Assalamualaikum. Bapak kan dari kampung saya, kamu belum datang. Sesat lah. Batal sholatnya, batal. Membatalkan sholat dengan sengaja, berdosa. Baru bisa kita sebut sesat, apalagi dirutinkan. Asal ruku salaman, asal ruku salaman. Itulah bid'ah sesat itu. Kenapa bertentangan? Karena merusak ibadah dia. Itulah yang disebut bertentangan, merusak ibadah itu. Itulah yang sesat itu. Tapi kalau nggak bertentangan, ya kenapa bisa jadi masuk neraka? Makanya nanti kan cara pikir mereka itu kayak Ibnu Taimiyah pun Pak, walaupun mahir, tinggi ilmunya, nggak semuanya dia benar. Contoh dia bilang, semua bid'ah itu sesat. Siapa yang mengatakan ada bid'ah tidak sesat, berarti dia keliru menentang hadis Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Oke, kita ikuti pemahaman ini. Tiba-tiba nanti dia sebut bid'ah ini adalah makruh hukumnya. Loh, kok bisa makruh? Yang sesat itu kan dosa, yang dosa kan haram. Kalau makruh mana ada dosanya, malah sesat. Coba, sekelas Ibnu Taimiyah saja, oleng dia ketika dia membela pemahaman yang itu. Dia tersalah. Nggak bisa dipakai dalam hal itu, pemahaman dia. Yang paling kuat itu pemahaman Imam Syafi'i. Mereka tidak sadar menyalahkan Imam Syafi'i, sebenarnya mereka yang salah gitu. Imam Syafi'i itu mahir. Memang ahli fikih. Lebih hebat dia dari ulama-ulama hadis karena dia punya metodologi. Imam Syafi'i itu Pak, kalau jalan dia gini, itu ada orang ngomong sebelah kiri kanan, dia hafal semua omongan orang. Kadang-kadang jalan tutup telinga dia gitu. Saking kuatnya hafalannya. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tersambung nasabnya, darahnya ke Umar bin Khattab. Gitu. Itu yang kita ikutkan mazhab Syafi'i. Makanya paling banyak pengikutnya di dunia ini ya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, karena kecerdasannya, Pak. Nah, dia belajar metodologi Imam Hanafi dan dia belajar metodologi Imam Malik. Jadi ulama mazhab besar ini guru dia dua-duanya. Hanafi, Malik dipelajarinya kitabnya dan berguru langsung ketika dia bertemu dengan Imam Malik. Makanya secara umum dunia Islam banyak pakai mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab Wahabi sedikit, hanya 10% yang menguasai Mekah Madinah sekarang. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah mau habis ya. Saya kira itu aja dulu ya, cukup ya. Ada berapa menit lagi? 6 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan.